Di bawah selubung pekatnya malam di hutan, Sedayu menggigil hebat. Jiwanya dicengkeram ketakutan yang luar biasa. Sejak peristiwa semalam, tubuhnya terasa dingin, lututnya lemas, dan ia hanya bisa berpegangan erat pada baju kakaknya, Untara. Ia seperti patung yang rapuh, mencari perlindungan dari ancaman yang tak terlihat, namun terasa begitu nyata. Untara, dengan hati yang berat melihat kondisi adiknya, tahu ia harus tetap tegar. Beban di pundaknya sangat berat. Mereka membawa sebuah tugas penting, misi yang tidak boleh gagal, mencapai Sangkal Putung dengan selamat. Sebisa mungkin pertumpahan darah harus dihindari. Namun, takdir berkata lain. Suara berat dari ujung hutan tiba-tiba memecah keheningan yang mencekam, memaksa mereka berhenti. "Siapa kalian? Dan mau kemana?" tanya suara itu kasar dan penuh selidik. Dari balik kegelapan muncul sesosok tubuh tegap, membawa tongkat besi yang berkilat tertimpa sisa cahaya rembulan. Untara segera menenangkan kudanya yang sedikit gelisah. Ia harus berpikir cepat. Identitasnya sebagai pengikut Pajang, pengikut setia Karbet, atau Sultan Hadiwijaya tidak boleh terungkap di wilayah ini yang mungkin masih menyimpan sisa-sisa Laskar Jipang. "Aku Sadipa dari Sendang Gabus, Kisanak. Kami hanya pengembara yang tersesat," jawab Untara, berbohong demi keselamatan. Ia berharap nama desa yang ia sebut secara acak itu cukup untuk mengelabui orang asing ini. Namun harapannya pupus seketika. Dari balik bayangan pohon muncullah sosok kedua. Ia tertawa mengejek. "Sadipa dari Sendang Gabus, kebohongan yang buruk." Untara, jantung Untara serasa berhenti berdetak. Orang itu mengenalnya. Pria yang baru muncul itu adalah seorang pandai besi yang pernah tinggal di desanya. Ia tahu Untara adalah putra Ki Jati Anom, dan yang lebih parah, ia tahu Untara adalah pengikut setia Karbet, musuh bebuyutan Jipang. Kebohongan telah terbongkar. Malam itu, hutan yang sunyi akan menjadi saksi sebuah pertarungan ideologi yang akan berakhir dengan darah. Pandai besi itu maju selangkah, seringainya penuh kebencian. Jadi, seorang putra Ki Jati Anom sudi menjadi pengikut seorang penggembala rendahan seperti Karbet? Cibirnya, "Kalian semua pengkhianat. Jipang seharusnya berjaya. Arya Penangsang adalah pemimpin sejati, bukan Jaka Tingkir si anak angkat." Untara tidak gentar. Tatapannya menajam. Arya Penangsang telah tewas karena kesombongannya sendiri. Balasnya dingin. "Dan kau? Bukankah kau meninggalkan Sendang Gabus karena lari dari hutang pada Demang? Kau bicara tentang kesetiaan, padahal kau sendiri seorang pengecut yang tidak bisa bertanggung jawab." Wajah pandai besi itu memerah padam. Rahasia kelamnya dibongkar di depan kawan-kawannya. Amarahnya meledak tak terkendali. "Tutup mulutmu. Aku bersumpah, malam ini setiap pengikut Hadiwijaya yang kutemui akan mati di tanganku." Sebuah siulan nyaring melengking, membelah udara malam. Tiba-tiba dari kegelapan, 3 bayangan lain muncul, mengepung Untara dan Sedayu. 4 lawan 1. Untara sadar, pertempuran ini tidak terhindarkan. Ia melirik adiknya yang masih membeku di atas kuda, pucat pasi. "Sedayu, menepi. Jangan ikut campur," teriaknya, mencoba terdengar meremehkan lawan, padahal hatinya menjerit melihat adiknya lumpuh total oleh rasa takut. Tanpa menunggu lebih lama, pertempuran dimulai dengan brutal. Untara melesat maju, menyerang pandai besi yang paling dekat. Gerakannya begitu cepat dan tak terduga. Dengan sebuah sentakan kuat, ia berhasil merebut tongkat besi dari tangan lawannya. Seketika, senjata musuh kini berada di genggamannya. Ia memanfaatkan kegelapan sebagai sekutunya.
bergerak lincah seperti bayangan, memutar tongkat besi itu untuk menahan serangan dari 3 orang lainnya. Fokusnya hanya satu, menarik perhatian keempat lawannya agar tidak ada satupun yang mendekati Sedayu. Setiap serangan ia tangkis, setiap pukulan ia hindari. Untara bertarung dengan gagah berani, mengandalkan seluruh ilmu kanuragan yang ia miliki. Keringat membasahi pelipisnya, namun semangatnya tetap menyala. Ia tidak boleh kalah. Nasib adiknya bergantung padanya. Namun, Pandai Besi adalah lawan yang licik. Ia sadar betul bahwa Sedayu adalah titik lemah Untara. Pemuda itu masih kaku di atas kudanya. Sebuah sasaran yang sangat mudah. "Tahan dia!" teriak Pandai Besi kepada kawan-kawannya. "Biar aku yang habisi adiknya." Seketika, ketiga orang itu menyerang Untara dengan lebih membabi buta, menahannya mati-matian. Sementara itu, Pandai Besi melesat cepat ke arah Sedayu. Belati tajam terhunus di tangannya, siap merobek dada pemuda malang itu. "Kat kekang ont." Hanya itu yang bisa keluar dari bibir Sedayu. Suaranya lirih, nyaris hilang ditelan angin malam. Tangannya gemetar, mencoba meraih gagang keris di pinggangnya, namun otot-ototnya seakan mati. Menolak perintah otaknya, ia membeku dalam teror, menatap Belati yang semakin dekat. Melihat adiknya dalam bahaya maut, keputusasaan murni menguasai Untara. Waktu seakan melambat. Dalam sepersekian detik, otaknya bekerja dengan cepat. Ia tidak bisa mencapai adiknya tepat waktu. Tiba-tiba, matanya menangkap sebongkah batu di tanah. Tanpa berpikir 2 kali, ia meraih batu itu dan dengan sekuat tenaga melemparkannya ke arah kuda yang ditunggangi Sedayu. Batu itu mengenai lambung kuda dengan keras. Kuda itu meringkik kesakitan dan ketakutan, lalu melompat dan berlari kencang tak terkendali, membawa Sedayu menjauh dari jangkauan Belati Pandai Besi. Momen singkat itu, itulah yang dibutuhkan Untara. Kemarahan yang luar biasa kini membakar seluruh jiwanya. Wajahnya mengeras, matanya memancarkan api dendam. Tidak ada yang boleh menyentuh adiknya. Dengan raungan yang menggetarkan, ia mendorong ketiga lawannya dengan kekuatan penuh, lalu berlari secepat kilat mengejar Pandai Besi. Pandai Besi terkejut melihat targetnya tiba-tiba menjauh. Ia berbalik, dan yang ia lihat adalah sosok Untara yang melesat ke arahnya seperti banteng terluka. Tongkat besi di tangan Untara terayun ke atas, didorong oleh seluruh amarah dan kekuatan yang ia miliki. Pandai Besi mencoba menangkis dengan belatinya, sebuah kesalahan fatal. Kekuatan ayunan tongkat besi itu terlalu besar. Belati kecil di tangannya tak mampu menahan benturan dahsyat itu. Dengan suara retak yang mengerikan, tongkat besi itu menghantam pelipis Pandai Besi dengan telak. Sebuah pukulan pamungkas, tubuh Pandai Besi terlempar ke tanah. Tak bergerak sedikit pun. Darah segar mengalir, membasahi daun-daun kering. Kegelapan hutan kini diselimuti oleh bau anyir, darah, dan kematian. Pandai Besi telah tewas. 3 lawannya yang tersisa terpana melihat pemimpin mereka tewas dalam satu pukulan. Ketakutan menggantikan keberanian mereka. Tanpa pikir panjang, mereka berbalik dan lari tunggang langgang menghilang ke dalam pekatnya hutan. Pertarungan telah usai. Untara berdiri terengah-engah. Tongkat besi masih tergenggam erat. Ia menang, tapi hatinya masih dipenuhi kecemasan. Ia harus segera menemukan adiknya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah seru dari Api di Bukit Menoreh. Sampai jumpa di video berikutnya.